Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian semua diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan. Semoga di tahun ini teman-teman ya bisa jadi kenyataan. Oke. Jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kegalauan di hati. Asik ya, karena secangkir kopi bisa memberi satu inspirasi. Asik sekali ya. Dan tetap ya kan kawan ya, kalau kita lihat secara overall kapitalisasi pasarnya untuk kapitalisasi pasar secara global teman-teman berada di area 1,2. Ada penurunan ya teman-teman, ada penurunan sekitar ya karena tadi siang itu di area 1,21 triliun, kali ini di area 1,2. Dan kalau untuk Bitcoin dominance masih ya sama-sama ya kayak tadi siang di area 48,3%. Dan untuk Fair and Greed ada penurunan karena terakhir kita lihat di area 56, saat ini berada di area 55. Oke, jadi keadaan market kali ini teman-teman cenderung ya masih sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Bitcoin ada potensi buat turun sampai level 28. Ketika level 28 jebol, tidak menutup kemungkinan area 25 bisa tersentuh kembali ya. Nah, di tengah keadaan market yang merah merona-rona seperti ini teman-teman, ada kabar yang sangat-sangat menarik nih datang dari XRP teman-teman ya. Dimana tadi siang atau pagi ya itu sempat kita bahas bahwasanya mungkin rally daripada XRP akan berakhir ya kan, akan berakhir. Cuman berakhir dalam jangka pendek gitu teman-teman. Mungkin nanti masuk masa bulan kalian gak akan melihat harga XRP di harga saat ini. Mungkin kalian sudah akan melihat harganya di atas $1 ya, bisa juga di atas new all time high-nya, karena all time high-nya berada di area $3 ya. Karena informasi yang beredar di luaran teman-teman, XRP ini akan digunakan gitu ya, perbankan di Amerika Serikat ini mungkin 90% akan menggunakan XRP sebagai pembayaran lintas batas. Ini yang akan mendongkrak harga XRP kembali menang. Tapi perlu kita ingat, SEC masih bisa melakukan banding, cuman waktunya nggak dalam waktu dekat, mungkin bertahun-tahun kemudian baru bisa banding lagi gitu ya. Informasi yang beredar seperti itu ya. Jadi untuk market cap di sini turun teman-teman, untuk volume turun ya karena mungkin euforia sudah mulai meredup untuk XRP, maka dari itu volume turun ini hal wajar teman-teman. Tapi suatu analis memperkirakan XRP ini dia akan bisa gitu teman-teman untuk mungkin sampai di area ratusan dolar gitu ya, mungkin mendekati harganya BNB juga bisa ya. Kita aminkan saja sebagai pemegang daripada XRP. Oke, jadi di sini ada informasi yang menarik dan ini sangat-sangat patut untuk kita bahas. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana Wells yang menarik sekitar 563.000 XRP dari Binance, membawa total penarikan menjadi 2 juta XRP. Wow ya. Jadi di sini teman-teman kita ketahui bersama, ketika ada withdraw atau penarikan dari suatu bursa berarti mereka merencanakan untuk memegang dalam kurun waktu jangka panjang ya. Tapi kebalikannya ketika ada dari cloud wallet atau wallet pribadi dikirim ke bursa, itu berarti akan ada penjualan. Nah, kalau cash di XRP ini teman-teman, ini ada penahanan dalam jangka panjang. Ini sangat-sangat menarik ya. Karena di sini seekor paus tak dikenal baru-baru ini menarik lebih dari 563.000 XRP dari Binance, menjadikan total penarikan mereka menjadi lebih dari 2 juta XRP dan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 640.000 US dollar. Wow ya, ini keuntungannya yang belum direalisasi. Jadi XRP saat ini naik sekitar 73% dari cash dia kemenangan melawan SEC. Sebenarnya kalau kita presentasikan setelah XRP ini Ripple ya, ini menang melawan SEC teman-teman, kenaikan daripada XRP sempat di area ratusan persen ya.
Jadi di sini beberapa investor telah memindahkan token XRP mereka ke seluruh bursa dan dompet. Ya, salah satu investor tersebut adalah paus tak dikenal yang baru-baru ini menarik lebih dari 535.000 XRP dari Binance. Nah, sistem pengawasan blockchain Lock on Chain pertama kali menarik perhatian publik terhadap perkembangan terkait. Nah, ini ya dari Lock on Chain ini teman-teman, dia juga nge-up nih tentang penarikan sebesar 563,5 ribu SRP teman-teman, atau setara dengan 462.000 US dollar. Wow ya, jadi mantap jiwa ya. Ini valid ya teman-teman, karena di sini ada data dari Lock on Chain juga. Data Binance Smart Chain mendukung. Nah, ini ya data dari Binance Smart Chain juga mendukung nih bahwasanya klaim tersebut memberikan wawasan tentang aktivitas perdagangan yang menarik dari paus ini. Transaksi terbaru melihat paus menarik tepat ya 536,5 ribu SRP atau setara dengan 461,2 ribu SRP. Nah, perlu dicatat teman-teman semua ya. Mungkin para teman-teman semua pemegang SRP ya mungkin berharap harga SRP ini cenderung naik dan terus naik setelah kemenangan daripada Ripple melawan SEC. Tapi suatu aset yang sehat ya, suatu aset yang sehat pergerakannya bukan seperti itu teman-teman. Pergerakannya dia naik ya kan, karena SRP ini sudah naik ratusan persen ya. Dia naik, habis itu dia akan terjadi koreksi. Ya kalau kita bermain dengan smart money konsep ya, ini rata-rata yang gunain adalah para trader ya. Smart money konsep di mana dia harus membentuk high valid dan low valid gitu teman-teman. Dimana ketika ada penurunan maka dia harus membentuk high valid ya, dengan cara apa? Dia harus ngambil inducement. Jadi dia harus koreksi dulu ya, koreksi ngambil inducement ya. Setelah itu dia meneruskan kenaikannya dan dia harus bisa nge-break high valid. Di situ akan ada yang namanya BOS ya teman-teman, seperti itu, ada yang namanya BOS. Nah, BOS tersebut mengindikasikan pergerakannya masih impulsif untuk naik. Tapi ketika low valid di break ke bawah, maka di situ akan terindikasi akan adanya penurunan, pembalikan tren. Maka dari itu ketika ada kenaikan dia turun, itu sebenarnya untuk ngambil inducement ya, untuk ngambil untuk membuat high valid dan membuat low valid gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini mengapa ini penting ya? Mengapa ini penting? Nah, investor biasanya menarik aset mereka dari bursa ketika mereka berniat menahannya. Oke, untuk waktu yang lama. Nah, ini yang sangat menarik teman-teman. Berarti dengan paus ini menarik dari Binance ya, ini paus ini berpikir untuk menahan lebih lama lagi XRP. Ya bayangkan saja kalau itu dijual ke market, ya pasti harganya akan cenderung turun ya kan. Tapi di sini menariknya paus ini akan menahan dalam kurun waktu mungkin cukup lama ya. Dan di sini fakta bahwa paus ini telah menarik token XRP ini dari Binance saat XRP menyaksikan kenaikan harga dapat menandakan optimis baru. Nah, jadi pentingnya buat kalian semua yang harus kalian ketahui adalah paus ini narik XRP ya. Paus ini narik XRP ketika harga XRP ini masih dalam kondisi bullish, masih dalam kondisi kenaikan ya. Kalau secara logika ya harga naik pasti mereka jual ya, kalau mereka nggak mau menahan dalam waktu jangka yang lama dan memiliki target tertentu. Nah, tapi paus ini malah dia withdraw, keluar dari pertukaran dan dikirim ke cloud wallet mungkin seperti itu, atau ke alamat pribadinya dia untuk penahanan lebih lama. Berarti di sini memicu spekulasi baru bahwasanya paus ini meyakini bahwasanya harga XRP bisa jauh lebih mahal lagi kalau kita mau menunggu dalam waktu beberapa waktu ke depan gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan mengeluh dengan harga yang seperti ini ya, karena optimis baru ini alamat paus mungkin bergerak untuk memegang lebih banyak token XRP untuk mengantisipasi rally yang lebih besar. Selain itu, token ini dapat mewakili aset yang baru saja dibeli oleh individu yang bersangkutan melalui Binance. Oke ya, mungkin ini sedikit informasi tentang XRP, semoga membantu. Salam cuan.